Jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Nah, topik kali ini adalah narasi. Ini mungkin narasi pertama ya, yang saya akan coba lakukan untuk channel ini. Jadi kan sudah beberapa video atau lumayan lah, kira-kira ya ada 30 lebih ya dari channel ini. Itu beberapa sih udah ada narasi ya, cuman sebagai latar belakang. Nah, kali ini saya akan coba bawakan pertama kali untuk para pemirsa tentang apa dan bagaimana tujuan juga dari channel ini. Jadi seperti yang pemirsa dapat lihat, channel ini kita kasih nama Alzheimer Mom. Jadi sebenarnya Alzheimer itu tadinya berasal dari nama orang. Jadi itu Dokter Alzheimer namanya itu. Itu kalau nggak salah berkebangsaan Jerman. Nah, dia menemukan penyakit ini itu di awal tahun 1900-an gitu kira-kira. Nah, jadi prinsipnya Alzheimer itu penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat. Itu awalnya. Gejala awalnya tuh daya ingat. Tapi makin lama juga fungsi-fungsi dari selain mengingat, kan otak itu kan salah satunya mengingat. Tapi kan ada fungsi-fungsi lain dari otak. Nah, itu juga itu terkena gitu. Nah, ini dari judulnya aja kan udah kelihatan kan, udah ketahuan. Alzheimer Mom. Mom itu kan bahasa Inggris dari kata mama sebenarnya. Jadi ya yang terkena diagnosa Alzheimer itu mama kami sendiri. Dia umurnya 82 saat ini. Desember ini pas. Jadi kelahiran 39. Jadi pas 82. Nah, ini terdiagnosa Alzheimer-nya itu udah lama. Ya kira-kira 7 tahun yang lalu. Jadi tadinya itu kita sama sekali tidak mengerti. Kenapa mama tuh kalau kita ngobrol kayak gini ya, itu nanya kok berulang-ulang gitu. Belum setengah jam atau sejam gitu nanya lagi. Seperti yang kita tadinya ngobrol itu nggak diingat gitu. Atau dicuekin. Jadi kitanya kan waktu itu merasa wah ngobrol sama mama tuh kayak angin lalu kitanya gitu kan. Kita udah terangin capek-capek begini kirain udah mengerti, nanya lagi gitu kan. Itu kejadiannya tuh. Nah, seperti itu tuh bukan 7 tahun yang lalu. Jadi udah lama kejadiannya. Sejak saya kuliah juga udah begitu. Cuman dulu frekuensinya ya mungkin kalau makin lama kan makin singkat. Nah, tadinya kan mungkin sejam sekali. Terus lama-lama jadi setengah jam sekali, 5 menit sekali. Terakhir udah boleh kata semenit sekali, setengah menit sekali gitu. Jadi itu kejadiannya udah 30 tahun lalu kira-kira ya. Tapi terdiagnosanya itu pada saat dia umur 75. Jadi udah sekarang umur 82. Jadi udah 7 tahun terdiagnosanya itu. Nah, jadi
Kalau Anda ingin lebih detail bisa tinggal ketik aja di Google, di Bing kayak apa gitu kan, Alzheimer gitu. Nah, itu udah langsung keluar itu deskripsinya, detailnya seperti apa. Dan di Indonesia ini ternyata banyak gitu yang mengalami seperti ini. Udah 2 juta. Malah di Google itu dibilangnya 2 juta per tahun lagi. Entah bener atau enggak gitu kan. Kalau 2 juta per tahun kan sekarang udah berapa gitu ya. Jadi sangat umum gitu penyakit ini ternyata. Tapi kita sendiri nih, waktu pertama kali, jangankan mungkin Anda juga ya baru dengar ya, kita juga sama. Waktu pertama kali dengar Alzheimer tuh apaan gitu. Yang kita tahu kan batuk, pilek, paling top tuh kanker jantung gitu kan. Apaan gitu. Kalau demensia nih, itu jadi Alzheimer itu bagian dari demensia. Itu kalau nggak salah ada 4 macam jenis penyakit otak gitu ya. Yang semuanya itu grup satu grup ini tuh namanya demensia. Nah, salah satunya Alzheimer. Nah, Alzheimernya sendiri dari demensia ini sekitar 60-70% itu Alzheimer. Jadi kalau di Indonesia aja udah sekitar 2 juta. Nah, saya baca-baca lagi gitu kan. Googling lagi lah. Gampangnya sih. Kan gampangnya sekarang mah googling daripada baca-baca literatur segala macam kan gampang tuh, googling tinggal klik gitu kan, keluar ternyata 40 juta orang menderita. 40 juta orang dan sayangnya permisal ya. Ternyata penyakit ini juga penyakit yang seperti jantung dan lain-lain gitu ya. Termasuk penyakit mematikan. Kalau jantung tuh nomor 1, ini Alzheimer atau demensia itu. Apa? Demensia itu urutan nomor 7 versi WHO. Mematikan. Jadi prinsipnya penyakit yang membuat orang meninggal. Urutan nomor 7. Jadi sekarang nih, gampangnya ya. Kalau ada 2 juta Indonesia, 40 juta di dunia. Berapa yang sembuh? Kalau jantung atau penyakit lain, itu kan kita sering mendengar, ya kan? Ada orang sembuh dari jantung, dari diabetes, apa gitu kan? Nah, Alzheimer ini pemirsa, boleh Anda googling. Gak ada yang sembuh. Sedih banget. Kenapa? Karena nggak ada obatnya. Jadi obat, kalaupun ada obatnya ya, obat dari Alzheimer ini yang dikonsumsi oleh pemirsa gitu, orang tuanya maksudnya ya, yang mengalami demensia atau Alzheimer gitu, itu tidak menyembuhkan prinsipnya. Jadi karena kan demensia itu penyakit yang lupa gitu kan. Nah, dia itu obat ini hanya membantu untuk daya ingat gitu. Jadi tidak menyembuhkan. Nah, ini kenapa nih kan? Kenapa nggak bisa sembuh kan? Ya, kalau kita ini orang tua kena ya kan, dan tidak ada obatnya, penasaran pasti kan, kenapa gitu, masalahnya di mana gitu kan? Apa emang betul begitu? Pasti begitu, semua orang juga pasti begitu. Apalagi kalau kita sendiri mengalami hal seperti itu kan. Ternyata penyakit otak ini, saya baca-baca lagi ya,
bukan ngajarin ya. Jadi dia itu disebabkan oleh tertutupnya sel-sel otak oleh suatu zat lah yang kita namakan zat abnormal gitu. Nah, itu zat ini itu menutupi aliran nutrisi ke sel otak itu, sehingga otak itu kan nggak dapat makanan, akhirnya nggak berfungsi. Nah, kan otak menyimpan daya ingat, maksudnya menyimpan memori lah. Nah, kalau udah rusak kan otomatis memori ini kan nggak bisa diambil gitu prinsipnya, kayak komputer gitu kan, hard disk menyimpan gitu kan, tapi si hard disknya tuh rusak atau memorinya rusak, sehingga yang tersimpan di memori itu kan nggak bisa diambil. Prinsipnya seperti itu. Nah, karena sel-sel otak ini rusak, akhirnya ada enzim yang digunakan oleh otak untuk mengambil ingat lah gitu ya, konektor lah anggaplah ya sederhananya ya, mengkoneksi ke memorinya itu ada enzim tidak diproduksi karena kan sel otaknya rusak. Diproduksi buat apa? Yang pakai nggak ada gitu kan? Kayaknya nggak diproduksi, ya kan? Tapi kan nggak semua sel otaknya rusak kan? Yang lain juga butuh kan? Tapi si ini nurun terus gitu. Si zat kimia yang dibutuhkan untuk koneksi memori itu kan? Nah ini disolusikan lah sama dunia kedokteran gitu kan? Saya bukan dari kedokteran ya, pemirsa. Nah, itu ini si enzim ini yang dikandung oleh obat itu. Jadi otak masih bisa memakai nutrisi dari obat ini untuk mengingat. Prinsipnya seperti itu. Jadi sama sekali tidak menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu sel atau jaringan yang membuat zat kimia ini yang harus diperbaiki supaya berfungsi kembali, supaya menghasilkan zat kimia tadi sehingga tidak butuh obat. Kan prinsipnya begitu. Nah, ini yang menjadi masalah sampai sekarang tidak diketemukan obatnya itu yang memperbaiki sel otak. Jadi udah hampir seabad itu diketemukan Alzheimer, sampai sekarang belum diketemukan obatnya. Anda bisa baca di Wikipedia ada riset gitu ya, yang jadi risetnya sudah banyak sih ya, tapi terakhir ini ada riset yang dikeluarkan hasilnya tahun 2021 gitu ya. Nah, di Swedia, negara Swedia ya. Itu di Eropa ya kan. Itu dia menyelidiki sekitar 200.000 lebih gitu ya pasien. Nah, ini bisa mengurangi dampak. Mungkin tadinya tuh sekitar 50% sehingga menjadi 25%. Ya kan? Tapi ya sama, ya kan? Walaupun 25% kan terus jalan dia. Sel otaknya tetap jalan rusak, ya kan? Jadi ya dia menurut saya dia tidak menyembuhkan juga. Hanya memperlambat. Ya kan? Jadi kalau dijelaskan di situ itu jangka waktu penderita Alzheimer ini dari mulai terdiagnosa itu dari minimum sekitar 3 tahun, maksimum 9 tahun. Nah, ibu saya ini terdiagnosa udah 7 tahun yang lalu. Coba. Kan sedih juga ya. 7 tahun. Maksimum 9 tahun. Gimana tuh pemirsa? Tidak ada obatnya. Ya kan? Nah, jadi
Saya itu anak nomor 2 dari berempat. Mulai terdiagnosanya kena Alzheimer itu waktu dirawat sama adik saya yang perempuan. Jadi kita berempat bersaudara, kakak saya laki-laki, 2 adik saya perempuan. Nah yang gede yang pertama kali merawat. Dan adik saya perempuan ini meninggal karena merawat dia. Ya. Kebetulan dia itu punya penyakit bleeding namanya. Itu dari kecil. Nah, pada saat merawat dia, mungkin kondisinya udah nggak, jadi kalau nggak salah tuh kejadiannya tuh bleedingnya makin naik gitu kan, nggak tertolong lagi gitu. Sebelum dia meninggal dia sempat ke kita saudara-saudara gitu kan, tak tolong gitu ya, jagain mama. Oke, kita nggak ada masalah gitu kan. Tapi ya saat itu dia udah berat gitu di situ. Jadi dari minta tolong sampai meninggalnya itu nggak lama. Seperti itu pemirsa. Jadi dari adik saya, kemudian ke kakak saya yang laki-laki, terus ke adik saya perempuan yang paling kecil. Nah itu jalan kira-kira 2 tahun lah, anggaplah gampangnya ya kan. Ya, ini saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk merawat gitu. Kita ini lokasi rumah kita ini ada di Bandung. Jadi kita berempat saudara ini semua kelahiran Bandung. Cuma pada saat kita sudah beres kuliah gitu ya, hanya adik saya aja yang paling kecil yang masih tinggal di sini dengan ibu karena dia tinggal di Bandung. Gitu. Kerjanya di Bandung. Kita yang lain udah di Jakarta. Termasuk adik saya yang perempuan itu yang tadi. Karena suaminya juga kerja di Jakarta. Nah, tadinya itu hanya kadang-kadang lupa. Akhirnya sering lupa. Nah, yang parah-parahnya itu sampai lupa matiin kompor, lupa matiin air ledeng, sehingga adik saya harus temenin terus, ya kan? Terakhir harus dijagain, ya kan? Karena lupanya ini. Jadi itu progresif lupanya makin banyak. Jadi sel otaknya yang tergrogoti ini makin lama makin banyak. Sehingga akhirnya sekarang ini dia nggak ingat lagi kami ini anaknya gitu. Kadang-kadang manggil saya saja bapak. Kalau adik saya lewat di depan dia nanya ke saya, siapa tuh? Seperti itu pemirsa. Jadi kalau Anda punya orang tua Alzheimer, pasti udah paham lah. Sama seperti itu kan. Jadi kejadian awalnya kita membuat channel ini, tadinya kan saya sering diskusi sama adik yang saudara-saudara gitu kan. Saya tuh memang kebetulan senang videokan gitu. Kalau diskusi tuh nggak puas kalau nggak lihat realnya gitu, ya kan. Hanya cerita ini begini gitu kan, nggak puas gitu. Jadi harus video real gitu kan. Nah, kejadiannya seperti ini, kemudian kita analisa, kita diskusikan gitu. Nah, itu kejadian awalnya. Nah, terus supaya nggak hilang, saya simpen di channel saya sendiri. Nah, kemudian jadi pas diskusi dengan kakak saya gitu ya, dengan saudara, saya ini lihat nih di sini gitu kan, ini linknya gitu kan. Nah dari situ
Wah, kita diskusi-diskusi ya, kakak saya bilang, wah ini sebaiknya jangan jangan pribadi. Banyak orang bermasalah seperti yang sama seperti kita gitu. Kayak gitu. Nah, itu awalnya gitu channel ini dibuat, ya kan? Jadi kita ya boleh kata untuk merekam, ya kan, kerjaan real sebenarnya gitu kan. Jadi ya kita kan ini nggak ada obatnya ya pemirsa. Jadi mau nggak mau ya suatu saat kita juga ditinggalkan gitu kan. Ya walaupun yang sehat juga sama kan tetap ditinggalkan. Jadi apa untuk kita sendiri, untuk kami sendiri sangat berguna gitu ya kan. Daripada lihat album mending lihat video ya kan. Hari ke hari. Kalau misalnya kita ditinggalkan juga sama mama gitu kan, hari-hari terakhirnya kita tiap hari rekam gitu kan. Jadi kita nantinya itu ya buat kita sendiri juga sangat penting gitu untuk merekam. Nah dari situ. Selain itu juga selain itu juga kan banyak nih. Jadi kalau di Indonesia aja ada 2 juta katanya kan, di seluruh dunia ada 40 juta yang bernasib sama gitu. Nah tentu kan siapa tahu kita share gitu kan, kita share ada yang kita men-sharekan kan banyak video yang udah saya upload gitu kan. Nah itu kan apa yang udah kita temukan gitu ya. Tapi itu semua nggak spesifik ke Alzheimer-nya. Coba aja lihat gitu kan. Itu baru masalah kesehatan. Misalkan untuk makanannya gitu kan. Tadinya misalnya ibu saya ini sempat sampai kakinya hitam. Ternyata karena jalan terus gitu kan, lupa duduk. Jadi akhirnya darah ngumpul di kaki, hitam, ya kan? Sampai, ya itu kan masalah kesehatan banget gitu kan. Jadi gimana kita diskusi tuh, gimana caranya supaya jangan seperti itu. Nah alhamdulillah dapat gitu kan. Akhirnya kakinya udah sedikit menurun normal lagi gitu. Terus kegemukan, ya kan? Bukan kegemukan, kekurusan tadinya. Nah, sampai kita diskusi juga kan sama. Nah, jadi masalah kesehatan. Jadi akhirnya banyak makan, banyak tidur, malah berat badan sekarang. Berat badannya maksudnya overweight gitu ya. Udah kelebihan 2 kilo terakhir ini. Nah, jadi kan itu semua tuh banyakan di kesehatannya gitu ya. Yang kita coba untuk ya minimal seusianya gitu. Seusianya dalam keadaan fisik sehat gitu. Di luar Alzheimer-nya. Nah sekarang ini kita juga dibantu oleh Mas Anton namanya ya kan, ada video-videonya ya kan, kita banyak diskusi sama dia karena kita melihat itu efektif gitu. Jadi tadinya mulanya tuh kan mama saya pernah kena minumnya banyak banget gitu waktu itu ya. Nah, kita khawatir gitu, kok minum terus gitu kan. Jadi kita waktu itu kita stop dulu, nanti terlalu banyak malah ngompol segala macam gitu kan. Nah ini belum cerita nih. Jadi ini juga dia udah seperti itu, udah pakai pampers gitu. Semenjak dengan adik perempuan saja udah pakai pampers gitu. Jadi dikhawatirkan ada apa-apa gitu kan. Jadi kita batasi waktu itu minumnya tuh di jam, boleh kata jam segini. Malah kena dehidrasi, ya kan? Nah itu juga kan, pada saat saya juga kapok kan, nggak mau lagi tuh. Dia sampai kena dehidrasi, karena waktu itu masuk rumah sakit.
akhirnya sembuh. Nah, ada atas saran dari atasan adik saya di kantornya itu, ketemulah kita sama Mas Anton itu. Nah itu tadinya tuh semenjak keluar dari rumah sakit kan, alhamdulillah sembuh gitu kan. Nah, tadinya dua hari sekali gitu ya. Itu Mas Anton itu kebetulan bisa akupuntur gitu. Nah dari 2 hari sekali, jadi seminggu waktu itu 3 kali. Kemudian berangsur membaik tuh si kesehatannya itu. Akhirnya diperjarang gitu kan. Tadinya 2 hari sekali, tadi menjadi seminggu 2 kali. Makin membaik, seminggu sekali. Nah terakhir itu dia bilang tuh, udah bagus nih katanya. Jadi kita stop aja katanya. Nah saya yang protes gitu ya kan, karena saya sering diskusi sama dia masalah kesehatan mama ini gitu kan. Wah jangan mas gitu, jangan sampai enggak gitu. Walaupun kondisinya bagus, minimal sebulan sekali lah dicek gitu, datang dicek gitu. Nah ini itu yang sekarang ini yang kita lakukan. Jadi tiap bulan itu gampang ingat tanggalnya, itu tanggal 17 kan, 17 Agustus. Kebetulan juga tanggal lahir saya gitu kan. Nah, jadi gampang ingatnya. Tanggal 17 dia datang gitu kan. Nah, saya diskusi selain tusuk jarum tadi. Itu terus berlanjut gitu kan. Jadi kebetulan saran-saran dia tuh ya bukan promosi ya. Itu cocok gitu, ya kan? Jadi saya ikutin apa yang dia bilang tuh, saya ikutin habis pokoknya. Ya tadinya bagus, efektif, ada perubahan di mama. Jadi apa yang dia bilang saya ikutin dan ternyata benar. Termasuk masalah berat badan, masalah tensi. Waktu itu kan kurang tidur. Nah kita usahakan gimana supaya dia tidur kan. Ada tuh videonya gimana supaya dia bisa tidur ya kan. Yang tadinya nggak bisa tidur, sampai kurus, tensinya tinggi. Nah sekarang ini saya nggak pakai obat tensinya tetap oke, normal. Tadinya 160 berapa, 160 lebih gitu kan, terus 140, terakhir 120 per 80, ya sama aja dengan saya gitu, normal. Nah, jadi itu semua masih di kesehatan badannya ya kan, termasuk tensinya apa semua. Juga soal pegangan ya kan, pegangan. Itu juga bukan spesifik Alzheimer gitu. Jadi dia jalan ke kamar mandi pakai pegangan itu supaya membantu dia jalan ya kan. Tapi kan bukan spesifik Alzheimer. Orang seumur di atas 80 ya semua juga butuh kali untuk memegang itu ya. Kecuali badannya masih sehat, bagus, oke lah ya. Mudah-mudahan kita juga begitu ya, 80 nggak perlu pegangan. Tapi nggak tahu ya. Tapi ya kejadian di ibu saya itu dia butuh pegangan itu. Tapi itu bukan karena Alzheimer, karena memang umurnya. Nah, jadi kira-kira mudah-mudahan gitu ya. Karena ini tidak ada obatnya gitu kan. Hanya yang bisa kita harapkan itu memperlambat. Tapi ya masa kita mau nunggu aja gitu kan. Saya mikirnya begitu nih, sama kakak saya itu begitu tuh. Nunggu takdir dipanggil misalnya, kasarnya begitu gitu kan. Ya kita berusaha mikir gitu. Nah, orang aja nggak ada. Kalau misalnya ada obatnya jelas gitu kan, kita kan berpikir ke sana. Nah ini nggak ada obatnya, gimana cara mikirnya kan? Cuma mikir sendiri jadinya. Nah jadi dengan share nih channel ini, siapa tahu kita bisa bertukar pikiran, terutama anda yang
samalah senasib dengan sepenanggungan seperti kami ini yang punya orang tua Alzheimer juga, ya kan? Anda tentu persis paham gitu ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, siapa tahu kita bisa tukar pikiran, ya kan? Anda tulis komen gitu, nanti kita baca, kita bisa diskusikan. Kalau memang efektif buat mama, ya kita lakukan, kita share lagi gitu kan. Mudah-mudahan makin baik, karena ya daripada menunggu mukjizat yang belum tentu ada, lebih baik kita lakukan apa yang ada. Minimal ibu saya udah enjoy gitu kan, hatinya senang, badannya sehat, itu aja udah syukur gitu kan. Apalagi umurnya juga kan udah 80 ke atas. Jadi kalau dari segi keturunan gitu ya, nenek kami itu umurnya 75. Ibunya nenek kami itu juga sama, di umur 75 juga meninggalnya. Jadi ibu saya udah 82, udah lebih 7 tahun kan. Nah, kebetulan di umur 75 itu terdiagnosa Alzheimer-nya gitu. Jadi itu aja kita udah merasa itu dikasih yang Maha Kuasa gitu ya, masih tetap bersama dengan mama gitu ya. Kita cinta orang tua ya, sama juga Anda cinta orang tua gitu. Tapi ya yang kita lihat badannya sehat gitu. Di luar Alzheimer itu semua sehat gitu, nggak ada misalnya penyakit jantung, penyakit ini itu kayak diabetes, kayak nggak ada gitu. Jadi hanya ini. Kalau jantung, diabetes kan ada obatnya. Nah ini nggak ada obatnya. Itu yang kita penasaran gitu sebenarnya ya. Jadi karena kita percaya nih pemirsa. Jadi bahwa jika Tuhan itu menurunkan suatu penyakit, itu dalam waktu yang sama obatnya pun diturunkan. Penawarnya itu diturunkan. Jadi memang sih kalau lihat dari struktur badan gitu ya, memang otak kayaknya paling sulit gitu. Nah, kalau apalagi sel otaknya itu rusak. Nah, jadi rusaknya itu progresif. Jadi nggak hanya setahun 2 tahun. Jadi dari 30 tahun lalu kan dia udah mulai pelupa. Nah, kita selidiki lagi kan, saya sama saudara-saudara saya selidiki lagi ini, apakah betul sekitar 30 tahun lalu itu kebetulan ayah kita udah meninggal waktu itu, apakah karena Alzheimer-nya karena ditinggal oleh papa kami gitu kan. Oh, ternyata enggak. Kenapa kita sampai berkesimpulan seperti itu gitu. Ternyata lebih karena dia pada saat Alzheimer ini aja masih mengingat kejadian-kejadian dia waktu masih di sekolah dasar, waktu itu masih sekolah rakyat ya, waktu zamannya dia. Jadi kita spesifikkan lagi gitu kan, akhirnya dapat. Jadi mula awalnya dia sampai kena Alzheimer itu, boleh percaya boleh enggak ya pemirsa ya, tapi kita dengan saudara-saudara berkesimpulan dia mulai di kelas 6 SD. Tapi terdiagnosanya bukan waktu remaja, bukan waktu dia udah menikah atau melahirkan kami. Justru di umur 75 baru ketahuan. Pada rentangnya segitu banyak. Puluhan tahun ya kan. Saya aja nih kelihatan sehat, nggak ada masalah apa-apa, bisa jadi kan. Orang mula-mulanya dari situ begitu, dari SD gitu kan, kita nggak tahu. Jadi terdiagnosanya aja udah susah ini penyakit ini nih. Nggak tahu sejak kapan kita akan kena gitu kan. Itu sedikit-sedikit jadi saya baca gitu ya. Jadi saya simak YouTube gitu. Itu sampai dokter mana gitu. Itu decade. Jadi decade itu maksudnya dalam dekade, dalam puluhan tahun itu. Si sel otak ini sedikit sampai akhirnya seperti ini. Jadi kira-kira untuk
sementara segitu dulu pemirsa. Jadi ini kan udah mau menjelang tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru. Mungkin Anda menyimak ini udah tahun baruan karena saya biasa dischedulkan. Jadi saat tahun baru jam 00 ini publish gitu ya. Nah, jadi kalau tadinya kita lebih banyak ke masalah kesehatan, kita akan coba tahun depan ini untuk mulai spesifik ke Alzheimer-nya gitu. Jadi kita akan coba cari referensi. Karena so far kesehatannya kita udah bisa handle lah gitu ya. Nah, jadi yang Alzheimer-nya ini gimana gitu kan. Nah, memang ada di Wikipedia itu ya yang ada apa? Ada katanya medikasi antiviral medication namanya ya. Anda bisa baca ada di link Wikipedia gitu. Alzheimer aja. Nanti ada muncul Wikipedia itu ada riset yang hasilnya tuh baru diumumkan tahun ini, tahun 2021. Jadi baru. Cuman risetnya tuh udah 12 tahun diselidiki dengan mengambil sampel lebih dari 200.000 orang di sana. Swedia itu kalau saya nggak salah baca gitu ya, itu termasuk negara yang penduduk orang tuanya itu mempunyai persentase terbanyak di dunia gitu. Jadi wajar kalau mereka riset gitu ya, mengambil riset masalah Alzheimer ini karena kan banyak kan menimpa kepada orang tua gitu. Hanya saja di Wikipedia itu sayang itu yang nggak ada bahasa Indonesianya ya, jadi ada harus terjemahin aja itu. Jadi Alzheimer keluar Wikipedia terus nanti di itunya ada option terjemahin aja bahasa Indonesia. Nah itu hanya bukan menyembuhkan juga gitu sayangnya ya kan. Dibilang menjanjikan, tapi dia hanya menjanjikannya tuh meredus perkembangan kerusakan otak itu. Jadi bukan memperbaiki otaknya gitu ya. Saya tadinya udah happy gitu dengernya ya kan. Tapi bisa baca simak lagi ternyata enggak. Jadi dia hanya meredus, jadi memperlambat. Ya ujung-ujungnya sama juga gitu. Ya kan? Di Indonesia 2 juta, seluruh dunia 40 juta. Mau kemana itu kira-kira kalau nggak ada obatnya, ya kan? Nah, wajar kalau di WHO gitu merupakan penyakit paling mematikan nomor 7 itu. Jadi kita ingin supaya mengajak semuanya gitu ya. Buat pemirsa, terima kasih selama ini sudah menonton upload kami gitu. Apalagi yang udah komen gitu. Syukur-syukur subscribe. Nah, jadi kita bisa sharing. Ya mudah-mudahan positif ya pemirsa ya. Kalau Anda kasih komen positif, otomatis yang balas juga akan positif. Gitu kan, apalagi dengan niat baik gitu ya, nanti juga balasannya juga baik gitu. Itu yang saya banyak alami gitu. Jadi kalau kita membantu orang, nah pas saat kitanya tidak bisa apa-apa dibantu sama orang gitu. Seorang lain yang bukan yang kita bantu ya orang lain lagi gitu kan, seperti itu aja. Jadi timbal balik ya. Jadi mudah-mudahan saja channel ini berguna. Buat kami sendiri sih jelas berguna ya, utama banget membuat memori misalnya nanti ke depan kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ya walaupun sekarang dibilang belum ada obatnya, siapa tahu ada miracle gitu kan, ada mukjizat gitu, ketemu. Walaupun ya memang walaupun orang ada yang bilang ketemu juga mungkin juga itu belum tentu bisa dikonsumsi kan, mereka juga melewati
fase risetnya lagi bertahun-tahun lagi kan nggak tahu. Sedangkan kalau menurut Wikipedia 9 tahun, ibu saya udah 7 tahun terdiagnosa, kan jadi sisa 2 tahun. Apa dalam 2 tahun ini kita bisa lakukan sesuatu aja, ya kan? Itu cuma mukjizat aja gitu. Dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, pemirsa. Kira-kira sekian dulu. Terima kasih supportnya selama ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.